Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada penonton semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz Abdillah dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tinjauan artikel atau artikel review yang telah saya susun sebagai bagian dari pemenuhan ujian akhir semester ganjil tahun ajar 2025 tahun 2026. Jurnal yang akan saya bedah hari ini punya hubungan yang relevan dengan minat saya di bidang operasional, yaitu mengenai strategi efisiensi pada industri konstruksi. Artikel yang akan saya review berjudul Pengaruh Lean Construction pada Kinerja Proyek. Penulis dari artikel ini adalah Muhammad Dafa Arifia dan Muhammad Hafiz Riyandi, yang diterbitkan pada jurnal Kewirausahaan dan Inovasi volume 3 nomor 3 tahun 2024. Penelitian ini mengambil lokus atau tempat penelitian pada proyek perumahan XYZ yang berlokasi di Kota Batu. Apa yang menarik dari jurnal ini? Karena ia membahas bagaimana teori manajemen diadopsi dalam praktik lapangan yang sangat dinamis. Jadi kita lihat konteksnya. Industri konstruksi adalah tulang punggung ekonomi, namun sektor ini terkenal dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Masalah klasik yang sering muncul adalah pemborosan material, keterlambatan jadwal, dan pembengkakan biaya. Kondisi ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang sempat mengganggu rantai pasok global pada saat itu. Sebagai mahasiswa manajemen, kita tahu bahwa ketidakefisiensian dalam operasional akan langsung menghancurkan profitabilitas proyek. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menguji apakah konsep Lean Construction bisa menjadi jawaban atas masalah-masalah tersebut. Apa itu Lean Construction? Singkatnya, ini adalah adaptasi dari Lean Manufacturing yang dipopulerkan oleh perusahaan Toyota, namun diterapkan di dunia konstruksi. Intinya ada dua, mengurangi waste atau pemborosan dan meningkatkan nilai tambah atau value bagi pelanggan. Dalam jurnal ini, Lean Construction dioperasionalkan melalui tiga pilar utama: manajemen material yang rapi, efisiensi waktu yang tepat, dan efektivitas biaya. Ketiga hal inilah yang nantinya akan diuji pengaruhnya terhadap kinerja proyek secara keseluruhan. Peneliti menggunakan metode campuran atau mixed method dengan strategi explanatoris sequential. Pertama, dilakukan pendekatan kuantitatif. Melalui kuesioner terhadap 32 karyawan di proyek perumahan tersebut, menggunakan teknik sampel jenuh. Data tersebut kemudian diolah menggunakan analisis regresi nilainya berganda dengan software SPSS 25.0. Tidak berhenti di sana, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan manajer proyek untuk memvalidasi angka-angka statistik yang didapat, sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan empiris. Sekarang kita masuk ke pembahasan hasil penelitian. Jika dilihat dari data yang ada, penelitian menemukan beberapa poin yang penting mengenai bagaimana cara kerja Lean Construction di lapangan. Pertama, mengenai efek gabungan. Intinya, penelitian ini membuktikan bahwa manajemen material, efisiensi waktu, dan efektivitas biaya tidak bisa berdiri sendiri. Tiganya harus dikelola secara bersamaan. Jika salah satu diabaikan, maka kinerja proyek secara keseluruhan akan menurun. Kedua, faktor yang paling dominan, yaitu manajemen material. Berdasarkan hasil uji, ternyata manajemen material adalah faktor yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap keberhasilan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa kunci utama kelancaran proyek konstruksi perumahan ini ada pada ketepatan penyediaan barang. Jika material siap dan tertata, gangguan di lapangan bisa diminimalisir secara drastis. Ketiga, pentingnya efektivitas biaya. Faktor kedua yang paling pengaruh adalah material. Setelah material, adalah pengelolaan biaya. Peneliti menemukan bahwa pengendalian anggaran yang tepat, sasaran, dapat membantu proyek tetap berjalan sesuai target tanpa membebani keuangan perusahaan. 4. Peran efisiensi waktu. Meskipun berada di urutan ketiga dalam kekuatan pengaruh, efisiensi waktu tetap terbukti signifikan. Fokusnya di sini bukan hanya mengejar target harian, tapi memastikan tidak ada proses yang sia-sia atau waktu tunggu yang
atau tidak perlu di lokasi kerja. Dari hasil penelitian ini, kita bisa berkesimpulan bahwa untuk meningkatkan kinerja proyek, fokus utama harus diletakkan pada perbaikan alur material dan pengendalian biaya. Perlulah didukung dengan manajemen waktu yang disiplin. Jika alur kerjanya sudah rapi, maka kinerja tinggi akan lebih mudah dicapai. Hasil penelitian ini juga mengingatkan saya pada konsep fast, cheap, and good. Biasanya kita dipaksa memilih jika ingin bagus atau murah. Jika ingin bagus dan murah, itu tidak cepat. Ingin cepat dan murah, hasilnya kurang bagus. Ingin bagus dan cepat, itu tidak murah. Tapi yang menarik dari jurnal ini, manajemen material menjadi jembatannya. Dengan material yang tepat waktu dan tepat jumlah, kita bisa mencapai target good atau kinerja tanpa harus mengorbankan biaya cheap yang secara berlebihan. Jadi, lean construction di sini bukan sekedar tentang bekerja cepat, tapi tentang bekerja cerdas agar pertukaran antar biaya dan waktu bisa diminimalisir. Sekarang ke bagian ulasan saya. Kelebihan artikel ini adalah keberaniannya mengambil data dari proyek nyata yang sedang berjalan, sehingga relevansinya sangat tinggi dengan kondisi industri saat ini. Namun sebagai catatan, saya melihat beberapa keterbatasan, seperti ukuran sampelnya. Hanya 32 responden di satu lokasi, membuat hasil ini sulit digeneralisasi untuk proyek skala mega atau proyek di luar daerah tersebut. Kemudian ada variabel yang terbatas. Penelitian ini belum menyentuh aspek teknologi modern, seperti building information modeling atau aspek keselamatan kerja, yang sebenarnya sangat krusial dalam manajemen proyek modern. Sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan bahwa lean construction bukan sekedar teori, melainkan ilmu terapan yang sangat berguna bagi praktisi konstruksi di Indonesia untuk bertahan di tengah keterbatasan sumber daya. Bagi penelitian selanjutnya, saya menyarankan penambahan variabel teknologi dan jumlah sampel yang lebih luas agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Sekian presentasi UAS dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.